Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, nikmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat diperjumpakan kembali melalui lantaran channel SMTV ya. Kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui channel ini dengan tiada halangan suatu apapun. Maka dari itu sangatlah pantas sekali apabila rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ungkapkan, kita lafalkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu nabi atau rasul utusan Allah, akhir para anbiya, nabi yang paling terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia ya, memperbaiki akhlak umat dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua tergolong menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaatnya beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan semoga kita semua senantiasa diberi keistiqomahan, istiqomah di dalam mencintai Rasulullah, istiqomah dalam mencintai Allah, istiqomah di dalam iman dan Islam, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat nanti kita akan diperjumpakan, kita akan bersama-sama, kita akan dikumpulkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang solih, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah sekali apabila kita melafalkan sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan lafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua pecinta lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata banyak sekali ya dari saudara-saudari kita yang kebingungan dengan ilmu-ilmu yang ada di channel lantaran SMTV ini. Nah, bingungnya bagaimana Gus? Nah, bingungnya seperti ini. Banyak yang heran. Wah, katanya ilmu ini ampuh sekali, katanya ilmu yang ini sangat mujarab sekali, katanya ajian yang ini sangat manjur sekali, hebat sekali, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana bisa ya, semuanya manjur, semuanya hebat, semuanya ampuh, ketika diamalkan belum ada yang terkabul, belum ada yang terwujud. Lah, kemudian dari beberapa saudara-saudariku yang meminta rekomendasi dari saya, Gus, saya bingung mau mengamalkan yang mana ya. Yang ajian ini katanya hebat, yang ajian itu katanya mujarab, yang wirid ini katanya ampuh, dan lain sebagainya. Saya jadi bingung, Gus, mana yang harus saya amalkan. Jadi saya minta rekomendasinya mana yang terbaik, mana yang terbaik menurut Gus Hadi, dan mana yang harus saya amalkan, karena saya bingung. Begini saudaraku ya, kalau banyak ilmu yang
dikatakan ampuh, dikatakan mujarab, banyak ajian, banyak mantra, jangan heran ya. Jangan heran. Kenapa? Sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya, di beberapa video mungkin malah saya sampaikan juga, ilmu itu tidak akan pernah habis saudaraku ya. Sampai kita mati pun ya, sampai kita mati pun tidak akan pernah habis ilmu kita gali, kita pelajari, kita cari, itu tidak akan pernah habis. Karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Ya, dan mengenai keampuhan dan kemujaraban ilmu itu menurut saya, menurut pribadi saya, semua amalan, semua wirid, ajian atau mantra ya, yang digunakan untuk niat yang baik dan bertujuan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya baik, semuanya bagus ya, semuanya bagus. Tapi kalau saya harus memilih, harus merekomendasikan mana yang lebih baik diamalkan, ya nanti saya rekomendasikan ya. Ini saya cerita sedikit dulu, saya jelaskan dulu ya, biar paham saudaraku ya. Jadi ilmu itu semuanya baik, asal digunakan untuk niat yang baik dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya kepada Sang Pencipta, tujuannya mengharap ridhonya Allah. Itu semuanya baik saudaraku. Dan masalah mujarab atau tidaknya itu juga sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, bahwa yang menghalangi tidak terkabulnya hajat atau amalan atau mengganggu terkabulnya doa itu ada beberapa faktor ya. Banyak sekali saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu banyak ya, sudah banyak saudaraku, bisa dicari ya. Banyak apa sih penyebabnya kok semua sudah diamalkan tapi tidak terkabul, itu bagaimana? Itu banyak, sudah saya jelaskan di depan semua saudaraku ya, sudah saya jelaskan. Cuman terkadang ya, terkadang ketika kita mengamalkan ilmu ya, contohnya saja ilmu pengasihan saudaraku ya, atau ilmu pelet, memang ya, memang niat dalam hati itu ya, atau dalam pikiran Anda itu berpikir karena Allah ya, saya mencintai dia karena Allah ya, saya mengamalkan amalan ini karena Allah. Tapi terkadang terselip ya, terselip dalam pikiran kita, dalam hati kita, bukan karena Allahnya sebenarnya. Pokok tujuan utamanya itu bukan karena Allah, tapi karena dia cantik, karena dia ganteng, atau karena dia kaya. Itu pilihannya saudaraku ya. Jadi memang ya, dalam hati kita kalau sudah senang sama orang, sudah cinta sama orang, suka sama orang, naksir sama orang, kita sering berpikir, kita sering berkata Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengamalkan ini, semoga dia cinta sama saya, semua karena Allah. Tapi dalam faktanya, kenyataannya, karena kecantikannya ya, karena kekayaannya, karena kegantengannya, sehingga dia jatuh cinta saudaraku. Nah itu kadang pikiran-pikiran yang seperti itu, yang terselip seperti itu juga mengganggu ya, mengganggu. Jadi hanya slogan saja itu, karena Allah itu hanya slogan saja. Dan kebanyakan juga apabila kita punya hajat ya, lalu hajat itu sudah tercapai, sudah terkabul, terkadang kita lupa sama Allah. Banyak yang lupa sama Allah ya, ketika mau mengamalkan suatu amalan ya, untuk menggapai sebuah tujuan, berjanji ya, nanti kalau sudah terkabul, saya janji saya tidak akan tinggal sholat 5 waktu, saya akan perbaiki ibadah saya akan perbanyak sedekah ya, saya akan nikahi dia, akan rawat dia sebaik mungkin, tidak akan pernah menyakiti hati dia. Itu ketika mau mengamalkan. Tapi begitu sudah dipraktekkan dan Allah mengabulkan, faktanya terbalik. Saking senengnya ya, hajatnya sudah tercapai, malah terkadang lupa sama Allah ya, lupa sama Allah, sholatnya jadi males ya, sedekahnya jadi
aras-arasan ya, daripada buat sedekah ini uang mepet mendingan tak buat kencan, tak buat jalan-jalan sama dia ya. Wah, ini udah masuk waktunya sholat tapi dia udah nunggu, kalau saya telat bagaimana? Dia bisa marah. Nah, itu lebih mengutamakan si dia daripada Allah. Itu yang salah, saudaraku. Makanya saya menyampaikan di beberapa video juga ya, yang sering saya sampaikan itu kenapa hajat tidak terkabul itu, yang sering saya petik itu hanya dua faktor, dua kemungkinan. Satu karena kita punya kesalahan sama Allah, kita masih punya dosa yang besar sama Allah ya, atau kita punya dosa sama orang tua, itu juga sangat mengganggu hajat kita. Lalu yang kedua, karena hajat itu tidak yang terbaik buat kita. Apabila hajat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jauh dari Allah, kita akan jadi males, atau mungkin si dia itu bukan yang terbaik ya untuk Anda. Apabila dipersatukan nanti di dalam rumah tangga Anda, dalam hubungan Anda, hanya akan sering terjadi masalah, terjadi cekcok ya, yang akan datang dari berbagai macam faktor ya. Makanya Allah tidak mengabulkan itu karena Allah sayang sama kita, bukannya karena Allah pelit, karena Allah ingkar janji. Enggak, memang Allah sudah menyuruh apabila kita punya keinginan, mohonlah, mintalah sama Allah, maka Allah akan mengabulkan. Ternyata yang kita minta tidak dikabulkan, itu bukan karena Allah itu mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak akan pernah mengingkari janji ya, karena Allah sayang. Dia bukan yang terbaik, atau hajat Anda itu bukan yang terbaik. Contoh minta kaya juga, ya Allah minta kaya, kok hidup miskin terus gak kaya-kaya, padahal wirid semua sudah diamalkan, kerja juga udah banting tulang. Itu karena Allah tahu jika Anda diberi kaya itu tidak baik, begitu loh. Makanya Allah dikasih miskin terus, Allah dikasih miskin terus biar apa? Supaya kita terus dekat sama Allah, karena Allah sayang, karena Allah cinta, saudaraku ya. Walaupun sebenarnya orang yang diberi harta yang banyak, diberi kekayaan, itu juga bisa dianggap suatu musibah ya. Musibahnya bagaimana? Kita udah dititipin harta yang banyak, kebetulan kita orangnya pelit, kita orangnya medit ya, sombong, iri, dengki, nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah. Itu juga musibah ya. Jadi musibah atau azab tapi dengan kebahagiaan, dengan kesenangan ya. Nanti laknat Allah di akhirat, nah itu yang berat, saudaraku. Dan sebenarnya yang namanya kaya, miskin, itu semua hanya titipan, itu ujian semua itu. Yang miskin diuji kesabarannya ya, yang kaya diuji sampai kemana syukurnya, sampai di mana syukurnya kepada Allah, dan bagaimana cara menggunakan harta itu. Karena nanti di akhirat itu kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab oleh Allah, dari mana hartamu, bagaimana cara mendapatkanmu, dan bagaimana cara menggunakanmu, untuk apa, semua itu akan dituntut, saudaraku ya. Itu yang urusan harta. Soal cinta juga seperti itu, apalagi yang cowok ya, seperti saya sendiri ini ya. Jangan terlalu sedih kalau urusan cinta, saudaraku ya. Jangan terlalu sedih, sebab kalau sudah berumah tangga, sudah punya istri, punya anak, itu tanggungannya berat. Nggak hanya nanggung cari nafkah ya, nggak cukup cari nafkah itu, tanggung jawabnya nggak cukup sampai di situ. Kita dituntut oleh Allah untuk mendidik anak, jadi anak yang benar, suruh ngaji, suruh sholat. Dan apabila anak kita, istri kita, keluarga kita punya dosa, punya salah, sedangkan kita melihat, kita tidak mengingatkan, kita tidak ngatur, kita tidak membuat dia baik, itu kita semua sebagai cowok, sebagai laki-laki itu udah berat, ikut nanggung dosanya keluarga, nanggung dosanya istri. Gitu, saudaraku ya. Ya, ini kembali lagi ke topik awalnya, untuk rekomendasi amalan, saudaraku ya. Dari beberapa amalan yang saya berikan di channel Lantaran SMTV ini ya. Di situ ada jaran goyang, ada semar mesem, ada rogo sukmo, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ada yang wirid, ada yang selawat. Lalu rekomendasi dari saya mana yang terbaik menurut Ghazali, yang mana? Nah, ini saya memberikan
memberikan rekomendasi itu khususnya ya saudaraku ya, khususnya yang paling saya mantep, paling saya minati, paling saya sering amalkan ya, itu yang mana ya kan gitu ya. Nah ini begini saudaraku, kalau rekomendasi saya ya, kalau rekomendasi saya ini setelah semua yang saya sampaikan itu saudara-saudariku lakukan ya, niatnya itu sudah memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbaiki hubungan dengan Allah ya, sudah baik, sudah tobat, sudah sholat, sudah macam-macam lah, apa pokoknya yang diperintah oleh Allah sudah dijalankan dan yang dilarang oleh Allah sudah ditinggalkan. Itu rekomendasinya saya. Di antara mantra, ajian ini itu, wirid ini itu, macam-macam, kalau rekomendasi saya untuk menggapai sebuah hajat, ini catat saudaraku ya, yang sering saya lakukan, yang sering saya amalkan, yang sering saya andalkan ketika saya menggapai suatu hajat, dan insya Allah ya, insya Allah bukannya sombong, 99% hajat saya terkabul itu dengan sholawat saudara ya, dengan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, memperbanyak sholawat ya. Kalau yang hafal pakai sholawat yang panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau pakai untuk menggapai rezeki contohnya ya, bisa pakai sholawat adrikni, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbati qalat hilati adrikni ya, atau pakai sholawat Jibril yang pendek, Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau yang pendek lagi juga Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, terserah sholawat apa saja, pokoknya pakai sholawat udah. Itu rekomendasi saya saudaraku ya, mantep kalau saya. Jadi menggapai sebuah hajat, mau hajat apapun nih, hajat apapun, pakai sholawat. Jadi perbanyak membaca sholawat. Waktunya kapan? Sewaktu-waktu ya. Sampai kapan? Sampai terkabul. Dan insya Allah kalau dengan sholawat tidak akan lama saudaraku ya. Tapi itu tadi ya, diimbangi juga dengan kesehariannya. Sholat 5 waktunya ya dijaga ya, istighfarnya ya dijaga, sopan santunnya, adabnya sama orang tua sama guru ya dijaga, iri dengkinya dibuang ya, rasa sakit hatinya sama orang dibuang jauh-jauh, rasa dendamnya dibuang jauh-jauh, cintanya sama Allah tanamkan lagi, tambah lagi, perdalam lagi. Begitu bu saudaraku ya. Kalau sudah cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama orang tua, baik sama teman, baik sama kawan, sama saudara, sama sahabat, rasa iri, dengki, atau jahil, metakil kalau orang Jawa bilang, rasa sombong, rasa macam-macam itu sudah dibuang jauh-jauh. Kita sudah jalan sesuai real ya, kita sudah berjalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah, dan terutama menjauhi dosa-dosa besar ya. Salah satu dosa besar yang paling berat itu adalah meninggalkan sholat saudaraku ya. Karena dalam riwayat itu orang yang sudah meninggal itu semua meraung-raung pengen kembali ke alam dunia, hanya pengen sholat ya, ingin sedekah. Makanya kita yang masih diberi umur panjang, yang masih diberi kesempatan oleh Allah hidup tuh, jangan sia-siakan sholat 5 waktu saudaraku. Karena dibalik semua itu, dibalik sholat, selain sholat itu memang kewajiban, di situ banyak hikmahnya ya, banyak fungsinya. Selain memang itu ajaran Allah, ajaran Nabi ya, perintah Allah. Di dalam sholat itu juga membuat fisik kita lebih bugar, lebih segar ya, aliran darahnya juga lebih seger. Makanya ada salah satu ustadz, salah satu ulama itu berkata, obat stroke yang paling manjur adalah sholat ya. Makanya orang yang sering sholat, yang sholatnya sudah sesuai, itu jarang yang kena penyakit stroke, penyakit aneh-aneh itu jarang. Dan jika seandainya saudaraku ya, seandainya di dalam sholat itu kita kena penyakit, kita mati juga mati yang bagus, insya Allah syahid, insya Allah husnul khotimah. Dan kenapa saya merekomendasikan sholawat untuk menggapai sebuah hajat saudaraku ya, kenapa saya menganjurkan itu, menganjurkan sholawat? Karena setidaknya seandainya, ini kita ambil pahitnya, seandainya hajat kita tidak terkabul ya, cita-cita kita, keinginan kita tidak terwujud, setidaknya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita punya tabungan. Begitu saudaraku ya. Kalau ajian, kalau mantra ya
ada pahalanya. Pahalanya apa ya? Pahalanya sholat hajat sebelumnya, terus membaca bismillah, baca yang lain itu mungkin ada pahalanya di situ. Tapi untuk mantra dan ajiannya mungkin nggak ada pahalanya, karena itu nggak diajarkan di dalam agama. Tapi kalau bersolawat kepada Nabi, kepada baginda Rasul, itu memang diajarkan oleh agama, ya, memang tuntunan. Jadi seandainya ya kita ambil pahitnya, seandainya hajat kita tidak tercapai, setidaknya kita punya tabungan, yaitu pahala. Karena pahala orang yang bersolawat atau orang yang bersolawat dalam keadaan seperti apapun, ya, orang yang bersolawat ikhlas atau tidak ikhlas, dalam keadaan marah sekalipun, dalam keadaan mabuk sekalipun, bisa dibilang begitu, solawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ya, solawat tidak pernah akan ditolak oleh Allah. Salah satu amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amalan solawat, ya. Dan istimewanya solawat seperti apa, saudaraku, ya, saya kasih tahu istimewanya solawat. Allah menyuruh kita sholat, Allah nggak pernah sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah nggak pernah puasa. Allah menyuruh kita haji, Allah nggak pernah naik haji. Allah menyuruh kita sedekah, Allah nggak pernah sedekah. Karena apa? Ya karena Allah itu maha kaya, dan Allah sudah mengetahui kewajibannya bahwa semua makhluk itu dicukupi. Itu bukan sedekah, tapi itu bukti kebesaran Allah. Kalau sedekah itu kan sekelas manusia seperti kita itu sedekah. Kalau Allah itu buat sedekah, udah nggak ada hitungannya, ya. Jadi Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak pernah sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak pernah puasa. Tetapi Allah menyuruh kita bersolawat. Begitu juga Allah juga bersolawat kepada baginda Rasul, ya. Mana buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, dan seterusnya itu, saudara, ya. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, ya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi. Nah, jadi maka saya merekomendasikan ini karena salah satu amalan yang tidak ditolak oleh Allah itu adalah amalan solawat. Dan solawat itu pahalanya sangat besar, ya. Selain pasti diterima oleh Allah, itu juga siapapun, barang siapa yang memperbanyak solawat, maka dia akan lebih berpeluang menjadi cintanya Rasulullah. Di akhirat nanti akan diingat oleh Rasulullah, akan dicari oleh Rasulullah, dan akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Baik nanti masih di dalam perjalanan alam kubur nanti, sampai ke bahkan dari alam dunia sini, ya, sampai nanti ke hari terakhir nanti, ya, di hari perhitungan amal nanti, padang mahsyar, ya. Sebelumnya kan kita harus lewat alam kubur dulu, nanti kita lewat Siratal Mustaqim dan lain sebagainya. Itu kalau kita punya syafaatnya Rasulullah, itu insya Allah enak, saudaraku, ya. Insya Allah nyaman karena ada yang menolong. Gitu, saudaraku, ya. Jadi untuk rekomendasi saya merekomendasikan setiap hajat apapun dengan sholawat, ya. Kapan saja, di mana saja, sambil jalan boleh, asal jangan ketika di toilet itu bersolawat, nggak boleh, nggak sopan, nggak adab, ya. Tapi kalau ketika sedang berjalan, sedang bekerja, sambil bersolawat dan hatinya sambil memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya punya hajat seperti ini, sekiranya hajat tersebut baik untuk saya, ridhoilah hajat saya, Allah kabulkanlah doa saya dengan barokahnya solawat, lantaran solawat dan karena syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Udah seperti itu aja, saudaraku. Dan biar istimewa lagi, ya, habis sholat fardu, ya, solawat, nah, minimal 11 kali lah atau 100 kali lah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Cepet itu, ya, nggak sampai berjam-jam, paling berapa 2 menit udah selesai, ya. Atau biar lebih mustajabah lagi, bangun malam tahajud, bangun malam sholat hajat, sholat taubat, mandi taubat. Setelah mandi taubat malam, ya, sholat hajat atau tahajud, kita perbanyak sholawat di situ dan berdoa mohon sama Allah, ya, karena karomahnya, barokahnya sholawat, karena syafaatnya Rasulullah. Semoga kita semua dikabulkan apa yang menjadi hajat kita. Jadi rekomendasi saya, antara amalan-amalan yang ada di semua yang ada di channel ini, ya, yang macam-macam ini itu, kalau saya untuk daripada ya, ini untuk pribadi saya dulu, ya, ini
Daripada harus mengamalkan yang ini yang itu, ajian yang ini yang itu, mendingan pakai wirid sholawat, saudaraku ya, sholawat. Kalau untuk yang mau mencari rezeki, untuk ingin yang kaya ya kita perbanyak sholawat ya. Sholawatnya kita perbanyakin lagi. Tapi amalan yang sebelumnya di video ini juga saya sampaikan ya, amalan untuk pelunas hutang dan sebagainya itu juga diamalkan, itu lebih bagus lagi saudaraku ya. Tapi untuk hanya sekedar pengasihan, sekedar ini itu kalau menurut saya kita sebagai muslim ya, khususnya ini yang muslim itu pakai sholawat saja ya. Jadi pakai sholawat saja, karena sholawat itu istimewa. Karena sholawat itu sangat-sangat istimewa saudaraku ya. Karena Allah sendiri dan para malaikat juga bersholawat ya. Sekali lagi saya sampaikan, kenapa saya lebih memilih sholawat, karena Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu sudah jelas Allah bersolawat, para malaikat juga bersolawat, dan kita juga harus bersolawat, karena solawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun solawat kita dalam keadaan seperti apapun dan bagaimanapun. Jadi itu rekomendasi saya. Kalau yang mau mengamalkan amalan dari sini, yang bingung ya, ajian ini, mantra ini ampuh, ini mujarab, ini hebat, ini mustajabah, kok bingung, amalkan saja sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Sholawat Nabi apa saja yang dihafal. Mau Allahumma sholli ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau apa saja sholawat yang hafal. Itu saja saudaraku ya. Jadi memperbanyak sholawat yang hafal dan memperbanyak istighfarnya. Jangan lupa sekali lagi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak istighfar dan sholawatnya. Mohon sama Allah dalam hati saudara apa yang menjadi hajat saudara. Insya Allah malam ini hampir malam terakhir Ramadan. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat sekali. Apabila diamalkan, saudara-saudariku semuanya tidak akan pernah rugi dunia dan akhiratnya ya. Cukup sampai di sini, itu sudah sangat panjang sekali, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.